唔啱啊，還第二個咯。但係我而家安排啊 Patty 去地鐵站啊，知道出口先啦。你跟住我姐姐啲文件袋好唔好跌啊？知道。有咩我再麻煩你。冇問題，冇問題，我打電話麻煩你。冇問題，再聯絡。冇問題，冇問題，大家聯絡啦。知道。唔該晒你啊。唔使，冇咁講。好，唔該，拜拜。好，拜拜。Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, majikan itu juga khawatir untuk ngambil Cece ya. Mereka takutnya kerja sehari 2 hari terus ngebreak. Sorry mbak, HP ku tak cas, ceblok. Kerja sehari 2 hari ngebreak. Kerja sehari 2 hari ngebreak. Jadi majikan juga takut gitu loh. Karena itu kita sebagai agent, saya pribadi sangat berhati-hati sekali. Kalau majikan nggak baik, ya udah saya pun ngelepasin begitu aja gitu loh mbak. Jadi saya tuh memberikan edukasi juga sama majikan. Kalau kamu perlakukan Cecemu dengan baik, maka Cece juga akan memperlakukanmu dengan baik juga. Tapi apakah semua majikan saya bisa ngasih edukasi? Enggak juga dong. Saya bisa bilang, sama-sama Indonesianya kadang-kadang kita pun nggak cocok. Padahal kita satu bahasa, sama-sama bahasa Indonesia. Ada Cece yang dengan pandangannya sendiri, ada Cece yang tidak peduli karena dia tahu dan merasa benar, orang lain mengingatkan nggak suka. Itu sama-sama Indonesianya, apalagi sama majikan. Jadi kadang-kadang kalau kalian nanya, Miss Yuni emangnya bisa menjanjikan majikan semua baik? Enggak dong. Saya aja nggak bisa bilang sama majikan kalau saya tuh menjanjikan semua Cece Indonesia itu baik. Enggak, saya nggak pernah bilang itu. Jadi apakah ikut saya majikan itu pasti baik? Enggak, saya sudah bilang berkali-kali enggak. Nggak ada jaminan ikut saya itu baik. Tapi saya itu akan benar-benar posisi di tengah gitu loh mbak. Jadi walaupun kamu anak buah saya atau bukan, itu jawaban saya tetap akan di tengah. Karena itu saya selalu bilang minta doa sama kalian, saya diberi kesehatan, dipanggil ingin umur panjang, dan tetap amanah. Itu doa saya setiap hari agar saya tuh bisa amanah. Kalau saya sudah nggak amanah kan percuma. Omongan saya itu semuanya itu bullshit semua. Semua omongan saya itu omongan kosong. Jadi saya selalu meminta buat mbak-mbaknya yang di luar sana bantu saya doa agar saya diberi kesehatan, dikasih umur panjang, dan tetap amanah. Jadi rezeki itu akan ngikut sama saya ya. Saya percaya rezeki itu akan ngikut sama saya kalau saya tetap amanah. Banyak majikan percayanya tuh 100% apa yang dikatakan agent. Jadi kalau agentnya balelo, agentnya nggak jelas, agentnya nggak bener, yo kita yang mampus mbak. Karena kalau agent ngomong majikan percaya kayak long service, kan agent apakah salah membicarakan tentang long service itu tidak wajib? Nggak salah, agent nggak salah. Saat agent menjelaskan itu nggak salah, agentnya nggak salah. Menurut pendapat saya adalah nggak salah. Karena agent menjelaskan di mana long service tidak wajib. Kalau kalian tidak renew lagi atau kalian tidak mau lagi sama majikan walaupun sampai 20 tahun. Tapi saya selalu bilang sama majikan, long service itu nggak wajib. Tapi kalau kamu berikan sama Cecemu, wah, itu adalah anugerah terindah buat Cecemu. Itu adalah anugerah terindah buat Cecemu. Dan apakah dengan memberikan long service itu majikan rugi? Enggak. Enggak, majikan itu enggak rugi. Loh, rugi, Ceh? Enggak. Kenapa? Ambil satu Cece itu paling murah 10.000. Bener nggak? Dalam satu kontrak ambil Cece satu itu 10.000. Nah, dalam satu kontrak. Sementara kalian dapat long service dalam jangka 6 tahun, itu nggak sampai 20.000. Hitungannya gimana, Celo? Kamu finish kontrak. Majikan ambil Cece baru lagi, 10.000 ya. Finish kontrak lagi 10.000, kan udah 20.000. Itu ganti Cece 3 kali. Saya selalu memberikan edukasi sama majikan. Nah, daripada kamu ganti Cece, mendingan uangmu yang dikasihkan agent itu buat biaya Cece baru, mendingan kamu kasih no sama Cecemu. Yang penting kamu merasa Cecemu tuh baik, nyaman, dan kamu tidak merasa rugi dengan memberikan itu. Karena memang sekali lagi itu hak kamu. Tapi banyak agent dan majikan berkata, saya aja orang Hong Kong itu bekerja. Walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun, saya itu nggak dapat long service. Halo, kamu orang Hong Kong, bos. Kamu orang Hong Kong, kamu dipecat dari perusahaanmu. Dalam waktu seminggu kamu sudah dapat pekerjaan dan nggak perlu apply visa. Tapi kita sebagai pembantu Indonesia sampai merongos ngenteni visa. Benar tidak? Jadi pakai logika. Dan ingat kalau kita diputus kontrak sama majikan tuh kita rugi, Mbak.
Ya ada yang di interminit itu bersyukur banget karena majikannya jahat. Tapi sebagian dari kita kalau di interminit itu merasa sangat kecewa karena mimpi kita belum selesai, cita-cita belum keturutan. Jadi kalau kita di interminit, jadi susah, jadi sedih. Jadi kan macam-macam cerita-cerita kita itu, Mbak. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, yang saat ini mendapatkan majikan yang kurang beruntung, saya cuma bisa bantu doa. Ingat, berusaha dan berdoa, karena saya yakin usaha yang maksimal, doa yang maksimal, akan membuahkan hasil pada akhirnya. Tidak sekarang, karena tidak ada yang instan, kecuali mie. Mie aja harus direbus. Iya, saya kemarin lupa itu ngomong. Kalau walaupun mie itu instan, tapi itu butuh proses untuk dimasak, direbus, dikasih air juga. Kalau pingin enak ditambahin telur. Kalau pingin enak lagi tambahin sosis. Jadi masih butuh proses lagi. Padahal mie instan namanya, tapi masih tetap butuh proses. Apalagi kalian yang barusan masuk majikan baru. Jadi jangan mengharapkan orang baik dulu sama kita. Kalian tuh selalu bertanya sama saya, majikan baik nggak? Mijuri majikan baik nggak? Tapi kenapa kalian tidak memberitahu diri sendiri bahwa saya itu baik, pasti saya akan mendapatkan yang baik. Walaupun pada akhirnya mendapatkan seseorang yang tidak baik, ya anggap aja ujian matematika, ujian fisika, ujian IPA. Jadi saya percaya satu hal, selagi kita mau berusaha berdoa, apapun, dimanapun, dan bagaimanapun, kita pasti bisa. Saya tahu Mbak, akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa anak baru mentalnya kurang. Tapi kan cuma beberapa aja yang telepon saya. Padahal yang masuk sini kan ribuan. Jadi saya masih percaya di luar-luar sana itu masih banyak bidadari-bidadari dan anak-anak sultan ataupun istri-istri sultan yang tetap bertahan di rumah majikan. Yang kebetulan ke-expose saja ada beberapa. Tapi saya tetap percaya bahwa Sri Kandi, para pejuang devisa dari Indonesia itu masih kuat seperti baja. Ingat persiapan mental kalian waktu di PT, persiapan kalian waktu di Indonesia, itu bisa membuat kita lebih mampu bertahan di negeri beton ini. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang merasa atau banyak orang yang tertipu dengan foto profil. Tapi percayalah, Hong Kong tetap indah. Hong Kong tetap nikmat. Hong Kong tetap Hong Kong, dan saya yakin jika kamu sudah melalui fase yang sangat berat, di saat kamu sudah melalui fase yang tak terkalahkan, di mana fase yang sangat menjatuhkan mental, di mana fase itu bisa kamu lepas, kamu tidak akan pernah sanggup meninggalkan dolar Hong Kong. Karena dolar Hong Kong adalah sangat nikmat sekali. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum bisa mengkondisikan atau menyesuaikan keadaan di Hong Kong sini, saya hanya bisa bilang selamat berjuang. Anda pasti bisa, saya tunggu Anda di garis finish. Saya akan setia sama Anda selamanya, semampu saya, sebisa saya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih share like-nya dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.